Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-35. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Dan syukur alhamdulillah kembali lagi seperti biasa setiap hari Rabu sore berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa sebagai Ashogi sore hari ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk para rekan sejawat dokter, SPOG, serta para guru besar yang telah meluangkan waktu dan bergabung menjadi partisipan pada sore hari ini. Dan selama 1 jam ke depan, kami akan menemani waktu sore Anda sambil berdiskusi bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan tentunya seperti biasa kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat berinteraksi secara aktif, baik dapat mengajukan pertanyaannya secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum memulai Asogi sore ini, terlebih dahulu saya perkenalkan dua orang narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Teguh Mirza Iskandar, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Selamat sore, dokter. Dokter Mirza mungkin sedang proses join ya. Untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Selamat sore Dr. Haryono. Selamat sore, Dokter Indonesia. Dan moderator kita sore hari ini yaitu Profesor Dr. Andriono, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, sekaligus sebagai Ketua Dewan Penasehat HOGI. Selamat sore, Prof. Sore. Dan sore hari ini tentunya pada penata laksanaan kanker ginekologi tidak hanya terbatas pada tata laksana operatif, kemo maupun radiasi. Dan saat ini sudah berkembang pada precision medicine era. Salah satunya dengan pemberian targeted terapi yang akan kita bahas pada sore hari ini, di mana tema kita sore hari ini adalah pemakaian anti-angiogenesis pada kanker ginekologi. Namun sebelum memulai diskusi kita sore ini, kami akan mengundang Sekjen Hogi, dalam hal ini mewakili Hogi, untuk memberi sambutan sekaligus membuka acara Ashogi pada sore hari ini kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi konsultan onkologi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Hairunisa yang sudah sangat konsisten mengawal setiap sore Rabu ya, setiap pekannya untuk Ashogi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dalam hal ini mewakili Ketua Umum kita, Dr. Brahmana Iskandar yang sore ini berhalangan. Yang saya hormati dan saya luar biasa kagumi guru saya Profesor Dr. Aryono, kemudian juga kakak saya yang sangat baik hati ini Dr. Haryono, Dr. Haryono dan juga Dr. Mirza. Pada sore hari ini sudah disampaikan tadi oleh Dr. Hairunisa bahwa Asogi sudah memasuki seri ke-35, luar biasa ya. Jadi memang Asogi ini sudah sampai seri ke-35 ini sejak Desember 2020 ya. Di sini tercatat sudah 73 partisipan, teman-teman di seluruh Indonesia. Tentunya ini adalah prestasi kita bahwa kita pernah menembus hampir 700 partisipan walaupun yang ternyata de facto join tidak sampai 700 ya. Yang sampai kami catat sore ini sudah hampir 300 Prof, dokter yang sudah melakukan registrasi, namun kita tunggu sampai menjelang acara ini berlangsung begitu ya. Jadi pada sore hari ini sudah disampaikan tadi oleh MC kita yaitu tentang pemakaian anti-angiogenesis pada kanker ginekologi. Di sini sudah dihadirkan ahli-ahlinya. Saya rasa saya tidak berpanjang-panjang lagi, nanti akan dipandu oleh guru kita Prof. Andriono dan juga
oleh narasumber kita Dr. Haryono dan Dr. Mirza. Jadi pada sore hari ini mungkin teman-teman kesempatan besar dan sangat berharga untuk menanyakan apapun terkait dengan targeted personalized medicine. Jadi kita bergerak ke depan bukan hanya pada kuratif yang sudah lama ditinggalkan, tapi kita memang bergerak pada personalized medicine sampai akhirnya kita berbicara masalah betul-betul spesifik genomik ya. Nanti pada suatu ketika kita akan menata laksana pasien-pasien dengan risiko tertentu terhadap kanker tertentu gitu ya. Jadi ini khusus adalah kaitannya dengan kanker ginekologi. Kita tahu salah satu hallmark atau karakteristik dari kanker adalah salah satunya adalah terjadinya angiogenesis. Tentu makanya di antara 10 hallmark itu kita mengembangkan satu targeted yaitu anti-VEGF ya, anti angiogenesis. Bagaimana nanti mekanismenya dan bagaimana cara kita memberikannya tentu nanti kita akan diskusikan bersama. Saya rasa cukup sambutan dari saya. Salam hormat dari Bapak Ketua Umum, juga seluruh pengurus HOGI. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua, tentunya khususnya dalam melakukan tata laksana kepada pasien-pasien dimanapun kita lakukan pengabdian ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah suatu amal sharing ilmu kepada kita semua dan juga untuk kesehatan perempuan di Indonesia. Demikian sambutan saya, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami tunggu beberapa masukan, asupan dari teman-teman semuanya untuk perbaikan acara kita ke depan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Herlisa. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Tovan atas sambutannya. Baiklah, kita tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita akan segera memulai diskusi ASOGI pada sore hari ini dan yang akan langsung dipandu oleh moderator kita kepada Profesor Dr. Andriano, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi. Kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita berjumpa lagi pada ASOGI. Yang terhormat para sejawat guru besar, sejawat anggota HOGI, serta anggota POGI yang mungkin hadir, dokter anggota IDI. Terima kasih atas kehadirannya pada acara hari ini. Dan hari ini kita membicarakan masalah anti-angiogenesis, Vivasumab. Sebetulnya obat ini sudah kita kenal cukup lama, tapi alhamdulillah Kalbe sudah memperkenalkan produknya, sehingga kita bisa bersaing harga. Dan nanti kita bisa mendapat penjelasan dari kedua narasumber kita tentang manfaat dari pada Vivasumab, ya, berapa banyak manfaatnya, ya, apa kerugiannya, ya, mungkin bisa kita diskusikan. Silakan saya buka dari Dr. Mirza dulu yang jauhan nih. Oh, Dr. Haryono juga jauh sekarang ini dari Jogja nih. Ya, Dr. Mirza silakan dibuka dulu apa itu Vivasumab, ya. Nanti ditambah dengan penjelasan Dr. Haryono apa yang bisa ditambahkan. Silakan, Dr. Mirza. Ya, terima kasih Prof. Andri. Terhormat sekali saya dimoderatori Prof. Andriono. Yang saya hormati juga sejawat saya Dr. Haryono, juga teman-teman HOGI dan para pendengar SPOG yang mendengarkan, juga Sekjen POGI, ya, lupa saya nyebutnya, ya. Jadi saya coba izin screen share ya Prof. Jadi saya juga enggak tahu ini materinya mungkin bukan mengarah ke SPOG umum ya, tapi kayaknya lebih ke Gin Onco. Tapi sebagai just to know saja, saya memakai istilah-istilah yang agak mendasar dari istilah-istilah dari angiogenesis. Saya mulai dari pengertian dari angiogenesis dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan angiogenesis itu kan proses pembentukan pembuluh darah baru di dalam tubuh manusia. Sebenarnya fisiologis juga ada ya. Ya seperti kayak proses penyembuhan luka, penyakit
dalam kasus-kasus reproduksi itu angiogenesis terjadi. Tapi yang di dalam kita bicarakan di sini adalah untuk proses-proses di dalam kasus tumor, ya, dari keganasan terutama. Ya, jadi pada angiogenesis pada kanker itu perannya kan ada tentunya untuk penyebaran ya yang paling kita tahu gitu. Tapi juga dia juga pertumbuhan pada target organ yang akan sebagai induk atau tempat penyebaran itu pasti ada. Ya, dengan adanya tumor itu akan mengeluarkan sinyal-sinyal kimia, ya, kemudian terjadilah angiogenesis, ya. Sinyal-sinyal kimia ini juga akan merangsang sel-sel normal, ya, sehingga sel-sel normal ini akan mengeluarkan sinyal-sinyal untuk pembentukan angiogenesis. Pertanyaannya nanti ada nggak proses hambatan dari tubuh di dalam secara normal, secara fisiologis, ya. Jadi di situ. Jadi kalau kita ngelihat proses dari angiogenesis pada tumor, ya, itu bersumber dari proses dalam sumsum tulang, ya, peranan dari sel-sel, ya, tidak hanya growth factor dari vaskuler endotelnya, tapi kita juga berperan dari leukosit, neutrofil, ya, hemangiosit, dan sel-sel muda yang ada pada sumsum tulang. Ini sangat berperan pada awalnya terjadi angiogenesis, ya. Kemudian kita juga kalau kita lihat dari biologi molekuler sel cancer, ya, bahwa induksi dari terjadinya angiogenesis itu ada faktor-faktor epigenetik dan ada faktor-faktor genetik. Ya, epigenetiknya seperti adanya hipoksia, seks hormon, ya, itu yang termasuk di dalam epigenetik. Kemudian untuk genetik itu ya termasuk P53 yang mutan dan kayak PTEN, ya, ini yang menjadi suatu faktor yang nanti akan mempengaruhi dari pembuluh darah dari sel kanker ini yang akhirnya akan berperan sebagai apakah dia akan mengganggu permeabilitas vaskuler, apakah akan menjadi proliferasi, apakah menjadi migrasi. Ini yang akan nanti bermain di dalam setelah kontak dengan reseptor-reseptornya di situ, ya. Kalau kita lihat dari sumsum tulang, ya, sumsum tulang yang berhubungan, yang mempengaruhi endotelial sel secara tidak langsung, ya, itu jalurnya juga panjang. Sedangkan endotelial sel juga mengirimkan sinyal ke stroma, dari stromanya kepada sumsum tulang untuk mempengaruhi timbulnya suatu angiogenesis. Ya, itu gambaran secara singkat saja untuk memahami kenapa kok tumor itu melakukan membentuk suatu angiogenesis. Jadi langkah-langkah pembentukan kapiler tumor itu kalau saya ringkas, ya, awalnya dia membentuk tunas, ya, membentuk tunas dulu yang sudah dibentuk, kemudian akan terjadi migrasi endotel. Nah, dengan adanya pembentukan itu terbentuklah pembuluh darah baru, tapi bedanya strukturnya berbeda dengan struktur endotelnya berbeda dengan pembuluh darah yang normal, ya. Misalnya CA ovarium yang metastase ke organ lain, ada suatu angiogenesis, dia struktur pembuluh darah terutama tunika intimanya berbeda dengan yang dibentuk yang ada pada pembuluh darah normal, ya. Nah, di dalam tubuh sendiri ada faktor-faktor yang menghambat angiogenesis, ya. Yang paling gampang dilihat adalah trombospondin 1, yaitu merupakan suatu glikoprotein. Jadi ini normalnya memang ada. Jadi ada usaha tubuh untuk berusaha untuk menghambat terjadi angiogenesis. Tapi di dalam kanker atau tumor
itu dia tidak mampu, inhibitor endogen ini menghambat semuanya. Ya, jadi mediator molekul angiogenesis itu pada tahap awal sampai tahap akhir berbeda-beda. Ya, mulai dari awal kita lihat ada G26 sampai dia faktor pertumbuhan proangiogenetik ya terjadi PTEN1 ya, PTEN1. Jadi inilah yang melihat faktor-faktor ya, karena ini saya mengambil secara singkat saja ya dari apa yang dikonsepkan dari prosesnya. Nah, sekarang muncul obat-obat anti angiogenesis ya. Jadi obat-obat anti angiogenesis itu dia mengambil dari menetralkan faktor yang proangiogenesis, ada memblokir sinyal vaskuler growth faktornya, dan juga ada yang mengambil bekerja menunda pertumbuhan VEGF ya. Jadi tergantung dari sudah banyak obat-obat anti angiogenesis itu yang ada ya, tapi dia bekerjanya dari salah satu dari 3 faktor ini ya. Jadi kalau anti angiogenesis itu mulai di launching dan disetujui oleh FDA itu tahun 2004, dia penggunaan anti untuk kanker kolorektal. Kemudian saat ini sudah disetujui kanker ovarium dan kanker paru ya, dan dia termasuk di dalam golongan targeted therapy ya. Meskipun di Indonesia terus terang masih agak sulit ya, karena kalau di BPJS itu pengobatannya masih harus dikaitkan dengan metastase gastrointestinal. Saya enggak tahu ya kalau di Jakarta, tapi kalau di Semarang kita mau pakai golongan-golongan anti angiogenesis ini harus ada bukti PA-nya metastase ke GI tract gitu. Ya, mungkin nanti Dr. Haryono bisa. Ya, jadi kerja anti angiogenesis ini dia tidak langsung menyerang sel kanker, tapi dia bekerja di pembuluh darah tadi. Dia di dalam mekanisme yang dijelaskan di depan tadi, ya. Jadi yang paling berperan yaitu dalam pertumbuhan pembuluh darah yang jadi primadona itu adalah VEGF-nya, ya. Oleh sebab itu muncullah obat-obat anti angiogenesis yang sekarang beredar, ya. Kayak bevacizumab yang sekarang paling banyak ya, tapi sebenarnya bukan cuma bevacizumab gitu. Dan anti angiogenesis ini meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup pasien kanker. Harapan hidup dan kualitas hidup pasien kanker. Jadi ini kita juga kalau kayak gini bicaranya nanti berhubungan dengan cost ya, biayanya. Patut enggak seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh faktor-faktor angiogenesis ya. Jadi yang saya ambil contoh dan target selnya pada apa ya. Jadi faktor-faktor angiogenesis pada target sel. Kemudian ini contoh dari penghambat angiogenesis endogennya ya. Jadi banyak sekali semuanya ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang bevacizumab, ya, dia merupakan antibodi monoklonal humanase rekombinan yang kerjanya akan mengikat dan menetralkan aktivitas. Jadi kalau kita lihat dari kerja dari bevacizumab ini, tadi saya katakan ada 3 tempat ya, dari 3 tempat dari kalau saya mundurkan tadi, ya. Nah, ini dia bisa lebih banyak memblokir sinyal-sinyal yang di kedua, ya, yang bevacizumab ini, ya. Jadi, ya, kemudian dia menghambat juga bisa larinya ke yang ke-1 tadi, menghambat ikatan VEGF terhadap keserpin dalam hal ini FIT1. Jadi kalau kita lihat di dalam
gambar yang pertama tadi yang di dalam sumsum tulang V1 dan KDR ini yang ada pada permukaan sel. Juga menurunkan permeabilitas vaskuler. Ya, jadi 3 inilah yang berperan di dalam bevacizumab di dalam sebagai anti angiogenesis. Ya, jadi kalau ini saya lihat bahwa mekanisme inhibitor ada kayak IRESA dan endostatin, sedangkan di mana dia kerjanya, kalau IRESA dia lebih banyak ke tumor, kalau Avastin itu lebih menghambat ke dalam kerja VEGF sama dengan yang ada di dalam bevacizumab. Ya, jadi secara singkat itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti di dalam diskusi yang bisa menambah wawasan dari teman-teman yang mendengarkan acara ini. Terima kasih Prof. Sementara. Terima kasih Dr. Mirza. Kita berlanjut ke Dr. Haryono, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Silakan Dr. Haryono. Ya, terima kasih Prof. Ya, tadi sudah banyak sekali diutarakan oleh Dr. Mirza mengenai dasar-dasarnya ya terapi angiogenesis ya. Sebenarnya angiogenesis ini memang merupakan bagian dari targeted terapi ya. Karena kita bertarget sebenarnya kalau kita lihat dari dasarnya, palingan saya tambah ini aja Prof, dasarnya tumor itu dari hallmarks of cancer. Jadi angiogenesis itu baru dari satu sudut saja, dari anti angiogenesis itu baru untuk mentarget yang di angiogenesisnya saja. Sebenarnya kalau kita lihat dari hallmark of cancer, ada beberapa hal lagi yang masih belum kita ulas ya di sini ya. Jadi misalnya bagaimana kita mensupresi pertumbuhan tumor dari mencegah perubahan bentuk sel misalnya ya. Jadi mencegah invasi dan metastasis ya. Tapi karena hari ini kan kita topiknya terutama angiogenesis, jadi kita bicarakan mengenai angiogenesis ya. Dan di kita untungnya ya, ini ada orang Kalbe juga ya. Tapi saya nggak ada ini ya, conflict of interest ya. Jadi memang sebenarnya sih selain Kalbe ada beberapa ada lagi ya mungkin ya kali ya farmasi lain pun yang sudah mulai memulai untuk memproduksi salah satu anti angiogenesis ya. Dan anti angiogenesis ini sebenarnya sudah lama sekali ya, sudah lebih dari 10 tahun ya. Dan sesuai dengan perjalanannya anti angiogenesis ini pun seperti kemoterapi juga. Jadi pada dasarnya tadi Dr. Mirza sudah mengupas berbagai hal mengenai fisiologinya gitu ya, mungkin dasarnya atau ilmu dasarnya ya. Mungkin kalau saya lebih ke arah klinisnya saja ya. Jadi anti angiogenesis ini pun dari penelitian-penelitian yang ada ya, baik dari GOG ya, itu mulai ada resistensinya itu sesudah beberapa bulan sampai beberapa tahun ya. Jadi biasanya pemberian anti angiogenesis ini ditunggu sampai benar-benar pasiennya sudah akhirnya jadi resisten juga ya. Jadi bukan berarti ini segalanya. Jadi memang cancer itu dia juga akan selalu berubah ya, berubah sifat dan nantinya bisa juga menjadi resisten terhadap anti angiogenesis. Perkembangannya sampai sekarang memang masih terus banyak penelitian-penelitian mengenai anti angiogenesis ya. Selain bevacizumab ya, bevacizumab adalah nama generiknya ya. Untuk kanker sendiri di ginekologi memang yang paling banyak dipakai adalah ovarian cancer. Karena ovarian cancer itu adalah salah satu jenis kanker yang paling serbaneka, artinya yang sifatnya paling heterogen dan paling susah ditebak. Dan
Untuk ovarian cancer ini sebenarnya di beberapa negara, tentunya negara yang sudah maju ya, yang tidak ada masalah dengan uang ya, itu sudah menjadi first line ya. Jadi bukan hanya untuk kalau sudah terjadi kekambuhan atau stadium lanjut saja ya. Beberapa yang tidak respon mereka sudah menjadi first line. Jadi yang diperkirakan tidak respon ya. Kemudian untuk yang jenis lain selain ovarian cancer, beberapa penelitian juga ya secara sporadik itu juga sudah ada pada cervical cancer misalnya ya, pada yang recurrence ya, pada yang metastasis ya. Bevacizumab ini yang terutama bekerja pada VEGF ya, anti VEGF ya. Ini terbukti juga sangat baik ya di beberapa penelitian ya. Yang saya lihat sudah banyak meta-analisisnya yang sebenarnya yang di ovarian cancer ya, bukan yang di cervical cancer. Di ovarian cancer sudah banyak meta-analisisnya dan memang terbukti bisa memperpanjang survival baik yang stadium awal atau yang recurrence ya, atau yang kemudian didapatkan setelah terapi primernya didapatkan metastasisnya. Yang disetujui oleh BP POM saya nggak tahu deh ini, yang nantinya kalau di Indonesia ini hanya untuk yang metastasis saja atau yang untuk advanced stage saja gitu ya, mungkin belum yang untuk yang primary ya mungkin ya. Untuk endometrial cancer pun meskipun endometrial cancer itu sangat diwarnai oleh yang kebanyakan oleh pengaruh estrogen ya, jadi antara balance antara estrogen progesteron yang sampai sekarang masih dianut ya, itu juga beberapa menunjukkan hasil yang baik terutama untuk recurrence dan apabila sudah menjadi sistemik ya. Jadi pada dasarnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Mirza, ini bekerjanya bisa dianggap pada sebagian besar tumor itu bisa bekerja, karena sebagian besar tumor itu juga akan mengadakan ini angiogenesis ya. Jadi dia akan mencegah atau menghalangi VEGF reseptornya ya. Jadi dia akan menginhibisi ya, sehingga angiogenesis yang terinduksi tadi yang sudah dijelaskan juga ya oleh Dr. Mirza pada suatu tumor ya, itu dia induksinya akan dihalangi ya. Dan yang berkembang pesat sih sebenarnya terutama di kolorektal ya, dan juga di paru ya, di non small cell lung cancer itu sangat berkembang sekali ya. Dan ini juga sebagai tambahan informasi, seperti juga kemoterapi, orang juga sudah mulai bermain dengan variasi dosis dan variasi pasangannya. Jadi memang sangat menarik sekali bahwa anti angiogenesis ini dia akan mempunyai performa yang berbeda kalau diberikan dalam jangka waktu yang maksudnya interval yang berbeda dengan dosis yang berbeda. Jadi misalnya di kemoterapi mungkin untuk yang onkolog mungkin mengerti mengenai dose dense ya, dose dense terapi. Demikian juga di terapi angiogenesis ini ya. Seperti misalnya di non small cell lung cancer itu mereka juga sudah mulai mengadakan yang namanya low dose bevacizumab ya. Jadi dia diberikan ya, dan dengan frekuensi yang lebih sering ya. Jadi hampir sama seperti orang memberikan dose dense ya. Mungkin nantinya juga kita di ginekologi mungkin nantinya juga akan berkembang seperti itu ya. Dan sebenarnya selain bevacizumab juga masih ada beberapa yang sekarang masih ongoing itu dalam penelitian untuk anti angiogenesis juga. Tadi nama-namanya juga sudah disebutkan oleh Dr. Mirza ya.
Saya pikir mungkin kita lebih seru lagi nanti kalau kita berdiskusi ya. Dan statusnya sekarang sih memang yang di-approve tuh oleh FDA terutama adalah anti-angiogenik ya, yang basisnya adalah tyrosine kinase inhibitors ya. Karena dia bisa mentarget reseptor itu secara multiple, simultan, dan dia akan menginhibisi transduksi sinyal itu, sinyal downstream-nya tuh semuanya kena gitu ya. Tapi perlu diketahui juga bahwa selain VEGF ya banyak juga yang lain ya, misalnya PDGF ya, FGF ya, ada CMET, c-KIT ya, dan yang lain-lainnya. Mungkin itu dulu tambahannya, Prof. Saya masih belum ini lagi. Mungkin Prof malah mau nambahin, Prof. Silakan, Prof. Oke, terima kasih Dr. Haryono. Sebentar lagi kita masuki tanya diskusi. Saya menggarisbawahi aja. Jadi angiogenesis itu adalah pembentukan pembuluh darah ya yang dirangsang oleh tumor. Tumor itu karena membesar sehingga dia mengeluarkan hypoxic inducing factor. Nah, itulah yang merangsang pengeluaran VEGF. Oleh karena itu, karena tumor sel itu bisa digabung pemberian kemoterapinya dengan anti-angiogenesis, ya, bisa juga sebagai maintenance anti-angiogenesis, ya. Sehingga sel-sel itu tidak bisa mendapat pembuluh darah, masukkan nutrisi, karena kita blok dengan anti-angiogenesis sehingga tidak bisa tumbuh. Oke, mungkin ada pertanyaan dari audiens, silakan. Ya, mungkin Dr. Haryono mungkin bisa sebelum ada pertanyaan lagi nih, ada pertanyaan ya? Ada satu, Prof. Ya. Ingin bertanya mengingat penggunaan jangka panjang dari bifosfuma, bagaimana dengan efek samping penggunaannya? Ya, nanti dijawab oleh Dr. Haryono ya. Mungkin nanti juga Dr. Haryono menjelaskan juga tentang Icon 7 dengan GOJ 218 ya. Apa bedanya gitu ya untuk penggunaan daripada bifosfuma. Tapi pertanyaan ini dulu dijawab Dr. Haryono, silakan. Penggunaan jangka panjang. Prof ya. Nah, jadi sebenarnya side effect-nya sih pasti ada kalau kita memasukkan obat ya. Tapi jangan khawatir ya, karena yang dimaksud dengan targeted therapy itu sebenarnya dia terapi yang bertarget bisa pada mulai dari senyawa tertentu, sel tertentu, atau bahkan protein tertentu. Jadi kalau pada bevacizumab ini hanya pada protein tertentu. Jadi makin tepat atau makin sempitnya target yang yang ditembak nih ceritanya, ya, itu tentunya dia akan efek sampingnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kemoterapi pada umumnya, ya. Misalnya saja bisa terjadi ya side effect-nya itu hampir sama sih dengan obat secara umum ya. Itu ada juga misalnya chest pain, discomfort ya, atau rasa seperti sempit itu juga bisa terjadi ya. Terus mati rasa di tangan ya. Tapi saya ingatkan kembali bahwa hal-hal tersebut itu kadang-kadang masih, kecuali kalau diberikan secara sendirian ya, kadang-kadang masih agak sulit dibedakan dengan yang sebenarnya didapat dari kemoterapi juga ya. Tapi itu bisa terjadi pada pemberian tunggal bevacizumab ya. Kemudian pada saluran cerna itu kadang-kadang juga terjadi, bisa saja perdarahan mikro terjadi ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita melakukan terapi dengan targeted terapi pada organ-organ lain ya, misalnya ini kan kemungkinan besar kita berikan pada yang sudah advanced stage.
pada yang advanced stage itu bisa saja sudah terjadi, misalnya ada mikrometastasis, ada metastasis pada saluran cerna, ya. Sehingga saluran cerna yang terkena pun itu akan ditarget nih oleh si bevacizumab-nya itu, reseptor VEGF-nya, sehingga dia akan terjadi apoptosis kan nantinya kan, karena dia tidak mendapatkan supply lagi yang bagus, ya, sehingga mungkin bisa terjadi nekrosis segala macam, ya. Dan pernah dilaporkan beberapa kasus yang mengalami ruptur pada saluran cerna, mungkin karena metastasisnya juga sudah cukup besar. Jadi memang itu jarang sekali terjadi, tapi bisa terjadi. Tapi kalau secara umum dibandingkan kemoterapi jauh lebih kecil, ya. Diare bisa terjadi, ya. Beberapa bilang 34%, konstipasi 4%, pain itu bisa 8%, ya. Jadi tetap saja bisa terjadi, ya, pada bevacizumab. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan nggak nih dari Dr. Mirza? Dr. Mirza ada pengalaman nggak? Kalau pengalaman enggak, Dok. Cuman kalau saya dengar ceritanya, bahwa efek samping yang banyak terjadi bisa menyebabkan perforasi fistel pada organ-organ GI tract itu, ya, ini yang kita harus hati-hati kayak gitu, ya. Tapi kalau pengalaman saya terus terang ada satu yang kita minta ditolak BPJS itu aja, ya. Karena saya tidak punya bukti bahwa itu suatu metode komplikasi. Belum pernah saya, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada berapa pasien pengalaman sudah diberikan sampai 2 tahun, ya. Diberikan bevacizumab dengan dosis 500 mg, itu efek sampingnya minimal sekali sih. Nggak ada hal yang ditakutkan gitu, ya. Jadi satu pasien dengan CA-cervix dengan metastasis ke KGB supraklavikuler diberikan bevacizumab sampai 2 tahun, sampai sekarang masih hidup pasiennya. Itu bagus, tumornya mengecil, tapi kalau kita stop dan membesar lagi. Jadi paksa diteruskan sampai 2 tahun lebih, sampai sekarang masih diberikan. Yang pada ovarium juga diberikan sampai 2 tahun, tapi meninggalnya kemarin karena ileus obstruktif. Karena ileus obstruktif bukan karena efek samping bevacizumab. Ini ada pertanyaan nih, pada pasien stroke, ya. Boleh nggak diberikan bevacizumab nih? Silakan Dr. Mirza dulu. Ya, itu ada kontraindikasinya, ya, Prof. Jadi pemberian bevacizumab itu karena kita kerjanya adalah anti angiogenesis, ya. Bevacizumab itu bloknya ada di ini. Tadi saya juga menjelaskan di dalam mekanisme dasarnya itu bahwa proses angiogenesis pada fisiologis itu sebenarnya ada, contohnya pada proses kehamilan kayak gitu, itu kan sama. Tapi kalau pada pasien-pasien stroke tidak direkomendasikan untuk pemberian itu kalau kita melihat cara kerja dari anti angiogenesis ini, gitu. Ya, terima kasih. Dr. Haryono akan menambahkan. Ya, ya mungkin perlu dibicarakan juga sih nanti mungkin dengan ini, ya, dengan neurolognya, ya, kalau memang dari white stroke, ya. Jadi mungkin kontraindikasinya, ya, saya setuju sih memang ada, ya, tapi mungkin relatif juga, ya, mungkin, ya, seberat apa itunya, ya, stroke-nya, ya. Tapi ya memang pada prinsipnya sih yang diserang sebenarnya bevacizumab itu kan adalah angiogenesisnya, ya. Angiogenesis yang terkena duluan itu adalah yang angiogenesis yang mungkin agak sedikit berbeda dengan yang sel yang normal, ya. Jadi tapi saya nggak tahu tuh kalau yang di
pada susunan saraf pusat itu seperti apa itu angiogenesisnya, dan angiogenesis yang terjadi pada orang pasca stroke. Jadi memang ya ini saya bukan ahli neuro, cuma saya pernah baca-baca juga bahwa orang pasca stroke itu secara apa ya namanya ya, bukan fisiologis sih. Jadi pada saat dia fase penyembuhan itu ada juga semacam angiogenesis yang terjadi ya. Memang sebaiknya sih mungkin ya jangan dulu kali ya kalau diberikan ya. Nggak tahu deh, saya terus terang belum tahu gimana. Cuman memang pasca stroke itu kan harusnya ada angiogenesisnya dia untuk kepulihannya dia kan. Jadi nggak tahu deh ini apa angiogenesisnya juga dihalangi ya oleh anti angiogenesis itu. Ya. Mungkin saya hanya bisa jawab itu, Prof. Nggak tahu sih, Prof. Sebenarnya. Ya mungkin begini ya, Prof. Jadi kita melihat kalau ada orang cancer dengan pasca stroke misalnya, yang pasca stroke butuh angiogenesis, yang cancer kita harapkan tidak terjadi angiogenesis. Ini kan tinggal dilihat tingkat bahayanya. Tapi kalau di dalam pasca stroke dia sudah terjadi pembentukan pembuluh darah baru, yang saya katakan struktur dari pembuluh darah barunya itu berbeda dengan yang pembuluh darah normal, terutama tunika intimanya. Tapi kalau misalnya ini semuanya dihambat, tentunya ya mungkin nanti akhirnya seperti yang Prof tadi, stroke-nya yang tambah berat, tumornya yang gitu ya, yang bisa mengecil. Sedangkan kalau kita lihat peningkatan kualitas hidup pemakaian anti angiogenesis ini, kalau tadi Prof mengatakan bisa sampai 2 tahun, itu luar biasa ya. Kalau yang pengamatan kita rata-rata adalah 8 bulanan ya, 8 bulan pemanjangan dari itu saja Pak. Kalau saya lihat dari untung ruginya, dari untungnya di stroke-nya apa, ruginya di tumornya bagaimana gitu. Jadi kalau kita baca literatur, ada penelitian meta-analisis dari 17 randomized clinical trial, itu kemudian semua pada pasien stroke memperberat CNS ischemiknya. Ischemia daripada otak pun akan memberat. Yang kedua juga risiko perdarahan daripada cerebro sentralnya juga meningkat. Jadi sebaiknya jangan diberikan kombinasi itu. Jadi jangan diberikan bevacizumab pada pasien bekas stroke. Lalu ada satu lagi pertanyaan nih. Apakah dapat diberikan kombinasi dengan kemoterapi lain, Dr. Mirza? Ya, sebenarnya di presentasi saya juga ada ya, Prof. Tapi tadi saya potong karena saya takut kelamaan. Justru ini pemberiannya ada korelasinya antara angiogenesis dengan kemoterapi, terutama antara Paxus karboplatin. Ini sebenarnya bagus sekali karena tadi saya katakan bahwa bevacizumab ini tidak bekerja di sel kankernya kan, tapi di pembuluh darahnya gitu. Sedangkan bagaimana efektivitas dari bevacizumab ini? Jadi anti angiogenesis ini punya kemampuan untuk meningkatkan efek terapi dari paclitaxel karboplatin. Sama satu lagi saya agak lupa ya, kombinasi paclitaxel karboplatin, satu lagi ada 3 itu ya kemoterapinya ya. Cuman terus terang kalau dikombinasi malah justru efek dari kemoterapinya ada peningkatan gitu, yang saya baca di dalam jurnal efisiensi dari pemakaian anti angiogenesis ini. Gitu, Pak. Ya. Dr. Haryono, akan menambahkan? Ya, jadi sebenarnya
sebenarnya sih ngomong mengenai itu tadi sebenarnya Prof juga ngomong mengenai Icon 7 sama GOG ya. GOG 218 ya. Memang Icon 7 itu memang di situ sangat baik hasilnya kalau dijadikan satu dengan kemoterapi. Jadi dengan kemoterapi yang standar ya, platinum taksan ya. Dan kalau di itu kalau untuk yang awal ya, terapi dari awal ya. Di GOG pun demikian ya. Cuman memang hasilnya ternyata di GOG 218 itu hasilnya berbeda dengan Icon 7 ya. Icon 7 itu dia hasilnya jauh lebih baik yang di terapi bersama dengan targeted terapinya dengan bevacizumab-nya. Tetapi dengan di GOG 218 ternyata tidak ya, ternyata hasilnya sama aja, hanya kemo saja atau kemo plus bevacizumab ya. Sebenarnya ini sudah ini isu beberapa tahun yang lalu ya, sudah pernah ada juga ya. Jadi sebenarnya kita mesti melihat juga bahwa ini ternyata penelitiannya ada perbedaan di metodologinya ya. Memang kalau yang GOG 218 itu ada 3 arm ya. Dengan di Icon 7 itu hanya 2 arm, dan yang di Icon 7 itu hanya untuk orang-orang yang high risk early stage aja. Di mana GOG 218 itu tidak ya, tetapi di GG 218 itu ini pasiennya mempunyai residual disease sesudah resection. Jadi yang stadium 3 dan stadium 4 itu banyak yang sebenarnya mempunyai residual disease. Jadi memang kelompoknya ini berbeda jadinya. Ya, jadi sehingga hasil penelitiannya pun juga berbeda antara Icon 7 dan GOG 218. Nah, dari situ memang sebenarnya kita bisa mengambil bahwa peran surgery itu tetap penting meskipun kita memakai anti-angiogenesis ya. Karena di GOG 218 itu banyak yang mempunyai post-op-nya itu sebenarnya suboptimal ya, jadi itu juga dimasukkan ya. Dan dari situ juga kita bisa belajar bahwa selain pentingnya surgery, kalau di negara yang mungkin saya nggak tahu, tapi kita udah cukup kaya apa belum ya Prof ya. Kalau misalnya belum, mungkin bisa kita spare untuk yang kalau dia memang benar-benar advanced stage ya, tapi syaratnya memang tetap berpengaruh dengan ada atau tidaknya residual disease. Dan yang berikutnya lagi adalah ini mungkin lebih baik untuk yang memang jelas kita temukan metastasis ya, atau yang recurrence ya. Jadi dan yang memang perlu misalnya seperti sudah resisten terhadap golongan platinum, di mana kita pemberiannya pun bisa tidak dengan golongan platinum lagi, tapi dengan yang lain. Jadi ini bisa digabungkan dengan kemoterapi selain golongan platinum. Ya. Itu aja Prof, tambahannya Prof. Mungkin yang perlu diingat dasar pemikirannya, pemberian bevacizumab itu digunakan untuk angiogenesis. Jadi vaskularisasi tumor akan menurun apabila diberikan anti-angiogenesis, sehingga pengecilan tumor itu bisa lebih cepat dibandingkan kalau tidak diberikan. Jadi kemoterapi memperkecil tumor, membunuh sel-sel kanker, dan bevacizumab juga mencegah terjadinya proliferasi sel-sel kanker. Jadi kombinasinya sebetulnya bagus. Tapi ternyata dalam penelitian Icon 7 ataupun GOG 218, progression free survival-nya yang bernama kira-kira 4-8 bulan ya, kalau nggak salah. Jadi penambahannya tidak begitu banyak, tapi cukup signifikan. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Satu lagi pertanyaannya.
Oh, link pendaftaran. Ada pertanyaan lagi? Dari Sementara Kalbe, saya mau tanya harga Viva Smart Kalbe berapa tuh? Untuk Avamap sendiri HNA-nya 2.500.000, Prof. 2.500.000 satu file. Berapa Per miligram? file 100 mg. 100 miligram, kalau kita berikan 500 miligram berarti 5. Jadi 10 juta ya? 10 juta ya? 12,5 kalau 5 ya, Prof. Ya. Nah, itu Icon 7 dengan GUG 218 bedanya juga dosis ya. Icon 7 itu 7,5 miligram per kilogram berat badan, sedangkan GUG 218 itu 15 miligram per kilogram berat badan. Ya. Ada beda, tapi desain penelitiannya hampir sama saja. Beda tadi, seperti Dr. Radno bilang 1,3 am, 1,2 am aja. Jadi 10 juta ya, satu seri ya. Itu negosiasi sama BPJS tuh gimana sih, Prof, sebenarnya? BPJS belum bisa kalau kita waktu rapat kalau udah harga-harga yang begitu. Belum bisa ya? Belum bisa. Oh. Pasiennya Prof aja dong ini kalau gitu sama Dr. Haryo. Dr. Mirza Ya, juga Dr. Mirza kali. Masa Dr. Mirza ini. Semarang tuh banyak yang punya kapal. Saya ditolak terus. Ada dokter juga, Dr. Edi Ambari itu memberikan juga coba. Tapi ya belum bisa, susah BPJS. Mereka meminta harus ada PA-nya lah, ini. Padahal kalau kita lihat approve dari FDA kan sebenarnya harusnya sudah, dan dari Indonesia juga sudah direkomendasi untuk ovarium gitu. Kalau cervix belum ya, Dr. Haryono ya. Tapi mungkin karena penambahan free progression survival-nya nggak gitu banyak ya. Ya. Jadi masih kecuali kalau perbedaannya 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Dibandingkan dengan cost-nya ya, Prof. Iya, bandingkan cost-nya gitu. Bahasa Jawanya nggak nutuk nih. Nggak cucuk. Masih ada pertanyaan lagi dari audiens? Ada satu, Prof. Ya, ada satu lagi ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Iya, Prof. Namanya Avamap dari Kalbe, sudah beredar di Indonesia. Secara ekonomi dibandingkan Avastin yang sekarang sudah sering dipakai. Mohon kontak person detailernya. Nih, Kalbe nih, ya. Sudah beredar di Indonesia ya. Silakan. Sengaja dihadirkan Bu Ike di sini, Prof. Silakan Bu Ike. Ini ada hasilnya, ada Prof. Andri. Ada yang tanya kontak person kok. Baik nanti saya jawab di chat ya, Dok. Oh gitu. Oke, saya kira udah mau 4:30 ya. Ini saya belum Mungkin absen. sedikit menambahkan sedikit, Prof. Ya silakan, Dr. Taufan. Sekaligus nutup ya, sekaligus nutup. Enggak, Prof yang menutup. Sekaligus nutup, Sekjen. Buka ya, tadi Prof. Udah, tutup sekalian. Ya, ini sedikit menambahkan karena ada pertanyaan, apakah sudah masuk dalam pedoman tata laksana kanker ginekologi di Indonesia. Memang sudah masuk dalam PNPK ya, Prof, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran untuk beberapa kanker ginekologi kita di tahun 2022 ini revisi, dan kita akan bergerak untuk finalisasi ya. Jadi sudah sampai di Kementerian Kesehatan beberapa PNPK kita, Prof. Mungkin itu tambahan dari saya, Prof. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan ke Prof. Andri, silakan, Prof. Saya kembalikan ke Fernisa, Dr. Fernisa. Sekali ditutup oleh Dr. Topan, selaku Sekjen. Silakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kita bertiga, kekhilafan, kesalahan, kealpaan. Mohon maaf. Mudah-mudahan semua ini memberi manfaat buat kita sekalian dan merupakan amal soleh kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Prof. Dr. Mirza, Dr. Topan. Bahkan Dr. Kerni saya bilang terima kasih, bukan kita. Baik, terima kasih, Prof. Baiklah,
Memang penggunaan targeted terapi anti-angiogenetic factor atau bevacizumab ini merupakan adjuvant terapi yang bisa diberikan pada kanker ginekologi yang advance atau mungkin sudah ditemukan metastasis atau sudah rekuren, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan survival dan kualitas hidup pasien kanker ginekologi. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator kita sore hari ini, kepada Dr. Mirza, Dr. Haryono, dan tentunya untuk Prof. Andriono dan Dr. Tovan. Dan dengan berakhirnya diskusi kita sore hari ini, tibalah kita di penghujung acara. Semoga materi Asogi sore ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta Asogi. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti Asogi seri ke-36 dengan tema penggunaan adhesion barrier untuk mencegah perlekatan operasi ginekologi pada akhir bulan ini, tanggal 31 Agustus 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di Asogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Andri, Dr. Mirza, Dr. Haryono. Rike, terima kasih juga. Dr. Haryono. Terima kasih Dr. Taufan, terima Terima kasih. kasih. Ya, selamat jalan-jalan ya Mas Ari.